Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Suami dan Mertua Tak Tahu Diri. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Mobil yang membawa Akbar sudah melaju pergi. Begitu juga dengan mobil yang membawa Aretha. Ia memang datang bersama majikannya. Namun Renan memilih untuk menunggu di mobil jika ikut keluar khawatir akan menambah masalah untuk Aretha. Setelah mereka pergi, Wanda dan Lydia mondar-mandir tak jelas di ruang tamu. Mereka tidak mau jika harus angkat kaki dari rumah tersebut. Bu, bagaimana ini? Kalau Aretha benar-benar akan mengusir kita, lalu kita akan tinggal di mana? Tanya Wanda dengan raut wajah khawatir. Ibu juga tidak tahu. Ibu bingung. Lydia menggeleng. Apa mungkin ini balasan untuk perbuatannya yang sudah zolim terhadap menantunya sendiri? Lydia menjatuhkan bobotnya di sofa ruang tamu. Wanita itu memijit pelipisnya yang terasa pusing. Kalau Akbar benar-benar ditahan, lalu bagaimana dengan nasib dirinya dan juga Wanda? Bukan itu saja, Lydia juga khawatir jika nantinya Aretha benar-benar datang dan mengusirnya. Ia tidak mau kalau harus meninggalkan rumah mewahnya itu. Bu, apa tidak sebaiknya kita menyusul Mas Akbar ke kantor polisi? Tanya Wanda. Ia ingin tahu, apakah suaminya akan benar-benar ditahan atau tidak. Kamu benar juga. Ya sudah, kita ke kantor polisi sekarang. Lydia bangkit. Setelah itu keduanya bersiap untuk pergi ke kantor polisi. Kini mereka sudah dalam perjalanan menuju ke kantor polisi. Pikiran dan hati Lydia benar-benar tidak bisa tenang. Antara khawatir dan juga takut terus menghantui Lydia. Begitu juga dengan Wanda. Namun ia tidak akan ambil pusing. Jika memang Akbar harus ditahan, itu sudah menjadi resiko yang harus ditanggung. Tidak butuh waktu lama. Kini mereka sudah tiba di tempat tujuan, yaitu kantor polisi. Setibanya di sana, Lydia dan Wanda langsung meminta izin kepada polisi untuk bertemu dengan Akbar. Usai mendapat izin, kedua wanita itu segera melangkah menuju ruangan khusus untuk bertemu dengan Akbar. Akbar bagaimana? Tanya Lydia ketika putranya sudah duduk di bangku yang berhadapan dengannya. Aretha benar-benar mempunyai buktinya. Bu, kita tidak akan bisa melawan. Apalagi Aretha mendapat bantuan dari majikannya itu. Jawab Akbar. Seketika Lydia dan Wanda terdiam. Rupanya Aretha bergerak dengan bantuan majikannya. Aretha benar-benar keterlaluan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ibu tidak mau kalau harus keluar dari rumah. Apalagi kalau rumah itu sampai diratakan dengan tanah, ungkap Lydia. Mendengar itu Akbar hanya bisa menghela napas. Lalu mengusap wajahnya dengan gusar. Akbar juga nggak tahu, Bu. Akbar menggeleng. Hal tersebut membuat Lydia bertambah frustasi. Sementara itu Wanda masih terdiam. Ia merasa bingung sendiri harus berbuat apa. Wanda, kenapa kamu diam saja? Apa kamu senang melihatku seperti ini? Akbar menegur istrinya yang sedari tadi hanya diam. Mendengar suara suaminya, seketika Wanda menoleh. Terus aku harus bagaimana? Mas, harus nangis atau teriak-teriak gitu? Kamu kayak gini kan karena ulahmu sendiri, ujar Wanda. Sontak Akbar menggeleng mendengar hal tersebut. Sungguh di luar dugaan. Kamu memang istri yang tidak bisa diandalkan, gumamnya. Akbar membuang pandangannya, merasa enggan menatap wajah Wanda yang duduk tepat di hadapannya itu. Di lain tempat, saat ini Aretha tengah sibuk dengan Alice. Meski masalahnya sendiri belum terselesaikan, namun ia tidak lupa dengan tugasnya. Aretha tetap bekerja mengasuh Alice seperti biasanya. Ia merasa beruntung karena saat ini majikannya tengah ada pekerjaan di Indonesia. Bahkan Renan berencana untuk menetap di tanah kelahirannya itu. Aretha, untuk rencanamu selanjutnya apa? Tanya Renan.
Lelaki itu baru saja selesai dengan pekerjaannya. Sedangkan Aretha masih diam. Ia sedikit bimbang untuk melakukan rencana selanjutnya. Kamu jadi akan menghancurkan rumah ibu mertuamu. Renan kembali melontarkan sebuah pertanyaan. Rencananya iya, Tuan. Saya benar-benar tidak terima dengan apa yang mereka lakukan. Manusia tidak punya hati seperti mereka harus diberi pelajaran, jawab Aretha. Ia memang sudah berencana untuk meratakan rumah ibu mertuanya dengan tanah. Mungkin akan terlihat kejam, namun itu sesuai dengan perbuatan mereka. Terlebih rumah yang Aretha miliki adalah peninggalan mendiang orang tuanya. Rasanya benar-benar tidak rela dibakar begitu saja. Banyak kenangan yang tak bisa dilupakan begitu saja. Dan kini kenangan itu telah musnah bersama dengan kobaran api yang melahapnya. Apa tidak ada cara lain? Maaf, kalaupun kamu menghancurkan rumah ibu mertuamu, belum tentu mereka mau mengembalikan uang yang sudah dipakai, ujar Renan. Mendengar itu seketika Aretha terdiam. Apa yang majikannya ada benarnya juga. Namun hati Aretha sudah terlanjur sakit. 3 tahun bekerja di negeri orang. Tapi kenyataannya orang yang ia percaya tega berkhianat. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan? Maaf. Apa Tuan punya solusi? Tanya Aretha. Sejujurnya ia merasa tak enak hati. Tapi mau bagaimana lagi? Ada. Tapi nanti ya. Saya mau mandi dulu. Soalnya sudah sore. Renan bangkit dan meninggalkan ruang tengah. Kini yang tersisa hanya Aretha dengan Alice yang tengah asyik bermain. Aretha menghela napas. Non Alice mainnya udah apa belum? Soalnya sudah sore. Non Alice mandi dulu ya. Sebentar, Alice masih ingin bermain. Ujar Alice yang menolak ajakan Aretha untuk mandi terlebih dahulu. Bocah yang usianya sekitar 4 tahunan itu masih sibuk dengan mainannya. Ya sudah. Tapi kalau papi Non Alice sudah selesai mandi. Non Alice mandi ya? Sahut Aretha. Sedangkan Alice hanya mengangguk sebagai jawabannya. Aretha memilih untuk mengambil benda pipihnya. Lalu menyenderkan punggungnya. Semoga proses perceraian aku dengan Mas Akbar berjalan dengan lancar. Gumamnya. Lalu Aretha membuka beberapa pesan yang sudah masuk. Hari telah berganti. Sejak Akbar ditahan di kantor polisi, Lydia tidak bisa merasa tenang. Bayang-bayang Aretha datang dan menghancurkan rumahnya terus menghantui pikirannya. Bahkan untuk tidur saja Lydia tidak nyenyak. Berbeda dengan Wanda. Wanita itu seperti tidak peduli. Toh hidupnya melarat usai menikah dengan Akbar. Wanda, apa kamu tidak punya solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi ini? Tanya Lydia seraya menatap menantunya yang sedang sibuk dengan ponsel miliknya. Solusi apa, Bu? Kalau polisi sudah ikut bertindak, itu akan sangat sulit. Kecuali kita punya uang untuk membayar pengacara, jawab Wanda. Seketika Lydia terdiam. Uang dari mana? Motor sudah dijual untuk membayar hutang. Bahkan perhiasan juga ikut dijual karena kurang. Kini hanya tersisa rumah dan 1 mobil. Itu pun dalam masa cicilan. Uang dari mana? Sumber uang kita sudah tidak ada lagi. Untuk cicilan mobil saja ibu tidak tahu harus bagaimana, ujar Lydia. Ia benar-benar pusing harus berbuat apa. Wanda menghela napas. Sejujurnya ia juga kasihan dengan suaminya. Tapi mau bagaimana lagi? Wanda juga bingung harus berbuat apa. Rasanya ia menyesal sudah menikah dengan Akbar. Niatnya ingin hidup enak, tapi justru sebaliknya. Kalau tahu akan seperti ini, Wanda pasti menolak untuk menikah dengan Akbar. Tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Mendengar itu Lydia segera bangkit dari duduknya lalu melangkah menuju ruang tamu. Setibanya di ruang tamu, Lydia membuka pintu rumahnya. Setelah pintu terbuka, Lydia cukup terkejut melihat siapa yang sudah berdiri di depan pintu. Kekhawatirannya benar-benar menjadi kenyataan. Kamu, untuk apa datang ke sini? Tanya Lydia dengan nada angkuh. Meski dalam hati merasa khawatir, tetapi Lydia berusaha untuk tetap bersikap tenang. Seperti yang sudah pernah aku sampaikan, Ibu dan Wanda tinggalkan rumah ini, atau ada apa, Bu?
Wanda muncul dan berdiri di sebelah ibu mertuanya. Wanita itu cukup terkejut ketika melihat istri pertama suaminya sudah berdiri di depan pintu. "Untuk apa kamu datang ke sini? Apa belum puas sudah membuat Mas Akbar masuk ke dalam penjara?" Wanda menatap Aretha dengan tatapan yang tajam. "Itu salah suamimu sendiri. Apa yang Mas Akbar terima itu akibat dari perbuatannya sendiri," ucap Aretha. Mendengar itu seketika Wanda mendengus kesal. Ingin rasanya ia mencakar mulut wanita yang berdiri di hadapannya itu. "Mas Akbar juga masih suami kamu, karena kalian belum resmi bercerai," sahut Wanda. Sedangkan Aretha hanya manggut-manggut. "Udah ngomongnya. Sekarang cepat kalian putuskan. Keluar dari rumah ini, atau mengembalikan uang yang sudah kalian gunakan," ujar Aretha kemudian. Seketika Wanda dan Lydia terkejut mendengar hal itu. Rupanya Aretha tidak main-main dengan ucapannya. "Kami tidak akan keluar dari rumah ini, dan saya juga tidak akan mengembalikan uangnya. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini sebelum saya memanggil warga untuk mengusirmu," sahut Lydia. Wanita itu menatap tajam ke arah menantunya. "Aku tidak takut. Ya sudah kalau kalian tidak mau keluar dan mengganti uangnya. Sekarang juga aku akan menyuruh orang untuk meratakan rumah ini dengan tanah," ucap Aretha. Mendengar itu mata Lydia melotot. Begitu juga dengan Wanda. Terlebih ketika mereka mendengar ada beberapa alat berat yang tiba-tiba datang dan berhenti di halaman depan. Lydia dan Wanda tidak menyangka kalau Aretha benar-benar akan meratakan rumah yang mereka tempati dengan tanah. "Aretha, kamu sudah gila ya? Kamu mau membuat ibu mertuamu sendiri jadi gelandangan?" Lydia menatap tajam ke arah menantunya itu. Ia sangat berharap agar Aretha mau mengurungkan niatnya itu. "Kalau begitu silahkan kalian angkat kaki dari rumah ini," ujar Aretha. Orang seperti ibu mertuanya memang harus diberi pelajaran. Gertakan saja ternyata tidak cukup, tapi harus dengan tindakan. "Saya tidak mau pergi dari rumah ini. Ini rumah saya. Saya yang sudah membangunnya. Jadi kamu jangan seenaknya mengusir saya," ujar Lydia dengan nada suara naik 1 oktav. Mendengar itu Aretha justru mengerutkan keningnya. "Aretha, kalau kami pergi dari rumah ini, lalu kami mau tinggal di mana? Kamu jangan sembarangan dong jadi orang. Dan asal kamu tahu, ibu itu masih menjadi ibu mertua kamu." Wanda angkat bicara. Sedari tadi wanita itu diam dan akhirnya sekarang bersuara. "Ya kamu memang benar, karena aku dan Mas Akbar belum resmi bercerai. Tapi tidak lama lagi, pengadilan akan memutuskannya," ujar Aretha. Rasanya ia sudah tidak sabar ingin lepas dari ikatan pernikahannya yang sudah tak sehat itu. "Aretha, Akbar sekarang di penjara. Kalau kamu mengusir kami, lantas kami mau tinggal di mana? Apa kamu tidak kasihan dengan kami?" ujar Lydia. Ia berusaha untuk mengambil hati Aretha agar bersimpati padanya. "Oke, aku punya pilihan untuk kalian berdua. Kalian boleh tinggal di rumah ini, tapi dengan syarat. Kalian harus menjadi pembantu. Mengerti?" ujar Aretha. Ia sengaja memberikan pilihan itu lantaran ingin melihat apakah ibu mertua serta madunya sanggup memilih atau tidak. Lydia dan Wanda cukup terkejut mendengar pilihan yang Aretha tujukan. Ingin rasanya memaki dan marah. Tapi itu tidak mungkin, karena kalau sampai terjadi, justru masalah akan semakin rumit. Jujur, Lydia tidak sudi jika harus menjadi pembantu, apalagi di rumahnya sendiri. Namun sepertinya tak ada pilihan yang lain. "Kamu tega mau menjadikan ibu mertuamu sebagai pembantu? Dasar menantu tidak tahu diri. Ibu sudah tua, seharusnya kamu. Kalau kalian tidak mau ya sudah tidak masalah kok. Aku juga tidak maksa." Aretha memotong ucapan Wanda. Seketika istri kedua suaminya itu bungkam, tetapi dari sorot matanya terlihat ada kemarahan. Rasanya Aretha ingin tertawa melihat madunya itu marah. "Kamu pikir saya mau jadi pembantu? Apalagi di rumah sendiri. Saya tidak sudi ya kamu suruh-suruh." Lydia menolak dengan tegas pilihan yang Aretha tawarkan.
Di mana harga dirinya jika Lydia yang menjadi pemilik rumah, lalu harus menjadi pembantu? Ya sudah, tidak masalah. Sekarang kemasi barang-barang kalian dan keluar dari rumah ini, titah Aretha. Mendengar itu Lydia bungkam. Rupanya Aretha tidak pernah main-main dengan ucapannya. Lydia masih berdiri di tempatnya. Begitu juga dengan Wanda. Raut wajah keduanya seketika berubah ketika mendengar Aretha mengusirnya. Mereka pikir Aretha hanya menggertak, tetapi nyatanya tidak. Namun kalau Lydia pergi dari rumah itu, ia tidak tahu harus tinggal di mana. Jadi kamu benar-benar mengusir kami? Tanya Wanda dengan tatapan mata yang tajam. Sedangkan Aretha hanya mengangguk. Silahkan bereskan barang-barang kalian, sebelum orang-orangku membuangnya, titah Aretha. Dengan sangat terpaksa Lydia dan Wanda beranjak meninggalkan tempat tersebut. Kedua wanita itu melangkah masuk ke dalam kamar untuk membereskan baju serta barang yang lainnya. Setelah diusir oleh Aretha, Lydia terpaksa ikut dengan Wanda dan tinggal di kontrakan. Tidak ada pilihan lain selain harus mengontrak. Setelah itu mereka bisa menyusun rencana untuk bisa mengambil kembali rumah yang kini direbut oleh Aretha. Sampai kiamat, Lydia tidak rela rumah itu jatuh ke tangan Aretha. Wanda tidak mungkin mengajak ibu mertuanya untuk tinggal di rumah ibunya sendiri, lantaran sang ibu tidak merestui pernikahan mereka. Wanda bisa menikah dengan Akbar karena bantuan dari tantenya. Namun usai menikah tantenya tidak mau lagi berurusan dengan keponakannya. Ibu mau kemana? Tanya Wanda ketika melihat ibu mertuanya sudah berpenampilan rapi. Ibu mau besuk Akbar. Kamu mau ikut atau tidak? Lydia balik bertanya. Untuk sejenak Wanda terdiam. Tak ada salahnya jika ikut. Karena walau bagaimanapun juga Akbar adalah suaminya. Ikut, Bu. Sebentar aku ganti baju dulu. Ujar Wanda seraya bangkit dari duduknya. Wanita itu melangkah masuk ke dalam kamar dan segera mengganti bajunya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini Lydia dan Wanda sudah sampai di tempat tujuan. Kedua wanita itu segera masuk ke dalam. Bahkan Lydia langsung meminta izin ke polisi untuk bertemu dengan Akbar, putranya. Usai mendapatkan izin, Lydia dan Wanda langsung menemui Akbar. Akbar, bagaimana keadaan kamu? Oh ya, ini ibu bawakan makanan kesukaan kamu. Lydia menaruh sebuah kresek yang berisi kotak makan. Ia sengaja membawakan makanan kesukaan putranya itu. Terima kasih, Bu. Seperti yang ibu lihat, Akbar menerima makanan yang ibunya bawa dengan senang hati. Ibu dan Wanda sudah diusir oleh Aretha. Sekarang dia yang menempati rumah ibu, ucap Lydia kemudian. Mendengar itu sontak Akbar terkejut. Aretha benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya ibu mertuanya sendiri diusir. Aretha benar-benar keterlaluan. Terus sekarang kalian tinggal di mana? Tanya Akbar. Di kontrakan, Mas. Bukan Lydia yang menjawab, melainkan Wanda. Wanda, apa kamu tidak punya kenalan untuk bisa membantuku keluar dari sini? Kalau seperti ini terus, bagaimana kita bisa membalas perbuatan Aretha? Ucap Akbar kemudian. Rasanya ia ingin sekali memberi pelajaran untuk Aretha. Kalaupun ada, memangnya kita sanggup untuk bayar, Mas. Soalnya nggak murah dan nggak gratis. Sedangkan keadaan kita saja seperti ini, sahut Wanda. Mendengar itu sontak membuat Akbar terdiam. Ia tahu di dunia ini tidak ada yang gratis. Lelaki itu mengusap wajahnya dengan gusar. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Mas. Aku pasti akan membantumu untuk keluar dari sini, ucap Wanda kemudian. Seketika Akbar tersenyum. Ada harapan untuk bisa keluar dari tempat terkutuk itu. Terima kasih ya, kamu memang istri yang bisa diandalkan, sahut Akbar dengan tersenyum bahagia. Sementara itu Wanda hanya mengangguk. Waktu terus berjalan. Saat ini Aretha masih saja sibuk menjadi babysitter untuk Alice. Bocah itu sama sekali tidak bisa jauh, apalagi pisah dengan Aretha. Itu sebabnya Aretha tetap bekerja meski masalah rumah tangganya masih belum selesai. Beruntung Renan mau membantunya untuk mengurus sertifikat rumah ibu mertuanya agar menjadi miliknya. Karena setelah menjadi miliknya,
Aretha berencana untuk mengontrakkan rumah itu agar menghasilkan uang. Sedangkan Aretha memilih untuk membangun rumah sendiri. Toh saat ini ia masih sibuk bekerja. Jadi Aretha bisa santai untuk memikirkannya. Yang terpenting perceraiannya dengan Akbar segera diputuskan oleh pengadilan. Elis, kita pulang sekarang ya. Besok papi anterin lagi ke sini. Ujar Renan yang baru saja sampai di rumah Aretha. Sejak Aretha menempati rumah tersebut, Renan memilih untuk mengantar dan menjemput putrinya. Karena ia juga tahu, jika babysitter Elis juga tengah sibuk dengan urusannya sendiri. Ini kan masih sore. Pi, nanti aja pulangnya. Elis yang masih asyik bermain menolak ajakan ayahnya untuk pulang. Hal tersebut membuat Renan harus lebih bersabar. Sayang, papi punya hadiah untuk kamu. Tapi sekarang kamu harus pulang sama papi. Bujuknya. Renan berharap putrinya mau pulang sore ini juga. Selain kasihan dengan Aretha, Renan juga berencana untuk mengajak putrinya berkunjung ke rumah neneknya. Mbak Aretha boleh ikut nggak, Pi? Tanya Elis seraya menatap mata ayahnya. Mbak Aretha ada urusan yang harus diselesaikan. Besok kan Elis bisa kesini lagi. Renan terus membujuk putrinya. Tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Mendengar itu Aretha memilih bangkit dan beranjak menuju ruang tamu. Sementara Renan terus membujuk putrinya agar mau pulang. Setibanya di ruang tamu, Aretha langsung membuka pintu. Seketika ia terkejut saat melihat ibu mertuanya sudah berdiri di depan pintu. Ibu. Aretha, maaf kalau kedatangan ibu mengganggu. Ibu hanya ingin meminta tolong. Tolong izinkan ibu untuk tinggal di rumah ini. Wanda mengusir ibu. Lydia memotong ucapan Aretha. Sejenak wanita berambut panjang itu diam mendengar ucapan ibu mertuanya. Wanda mengusir ibu. Rasanya tidak mungkin. Aretha membatin. Ia terus menatap wanita yang berdiri di hadapannya itu. Kenapa Wanda sampai mengusir ibu? Tanya Aretha. Ibu tidak tahu. Katanya ibu hanya menyusahkannya. Itu sebabnya Wanda mengusir ibu. Jawab Lydia. Aretha, ibu bolehkan tinggal di sini. Kalau nantinya harus menjadi pembantu, ibu mau kok. Asal punya tempat tinggal. Ibu tidak tahu harus kemana lagi kalau tidak ke sini. Ibu janji tidak akan membuat masalah. Bujuknya. Lydia terus membujuk Aretha agar mau mengizinkan untuk tinggal di rumah tersebut. Sepertinya tidak ada salahnya juga kalau aku terima ibu untuk tinggal di sini. Aretha bergumam. Mungkin dengan ibu mertuanya tinggal bersama, Aretha akan mudah untuk membalik nama sertifikat rumah tersebut. Aretha, bagaimana? Tanya Lydia. Boleh, tapi dengan syarat, jawab Aretha. Seketika Lydia tersenyum saat mendengar kalau menantunya mengizinkan dirinya untuk tinggal bersama. Apa syaratnya? Tanya Lydia. Berharap syarat yang Aretha berikan tidak berat. Mudah kok. Ibu cukup mengganti sertifikat rumah ini menjadi atas namaku. Bagaimana? Jawaban yang Aretha berikan cukup membuat Lydia bungkam dan juga terkejut. Wanita itu berusaha untuk berpikir dan mencari jalan keluarnya. Tapi rasanya tidak ada kecuali menuruti keinginan Aretha. Sedangkan diam-diam Aretha memperhatikan raut wajah ibu mertuanya yang tengah berpikir. Ia yakin kalau ibu mertuanya pasti terkejut mendengar syarat yang Aretha berikan. Aretha ingin tahu, apakah wanita yang ada di hadapannya itu bersedia memenuhi syarat atau tidak. Bagaimana? Apa ibu bersedia? Tanya Aretha. Seketika Lydia mendongak, menatap menantunya itu. Baik, ibu bersedia. Lydia mengangguk. Tidak ada pilihan lain selain menurut. Yang terpenting sekarang Lydia bisa kembali lagi ke rumahnya. Ya sudah, ibu boleh masuk ke dalam, ujar Aretha kemudian. Sementara itu Lydia hanya mengangguk. Lydia mengikuti langkah Aretha yang masuk ke dalam. Setibanya di dalam terlihat jika Renan tengah duduk seraya membujuk putrinya agar mau pulang. Melihat itu sontak Lydia menyipitkan matanya. Ingin rasanya ia memaki menantunya yang sudah berani memasukkan laki-laki lain ke rumah. Padahal saat ini status masih menjadi istri orang. Ayo, Bu.
Aku antar ke kamar, ujar Aretha. Lalu melangkah menuju kamar pembantu yang letaknya tak jauh dari dapur. Silahkan, ibu bisa istirahat. Aretha membuka pintu kamar yang akan ditempati oleh ibu mertuanya. Terima kasih ya. Lydia tersenyum, namun dalam hatinya tidak. Ingin protes, tapi tidak bisa, karena saat ini Lydia harus menerima apapun itu yang sudah menjadi keputusan Aretha. Ya sudah, kalau begitu aku tinggal dulu. Aretha menutup pintu kamar dan beranjak menuju ruang tengah di mana majikannya berada. Bagaimana? Apa Non Elis mau pulang, Tuan? Tanya Aretha seraya mendekati mereka. Iya, setelah saya bujuk. Dan sepertinya Elis juga sudah capek. Oh ya, saya dengar ibu mertuamu akan tinggal di sini. Renan menatap wanita yang kini berdiri di hadapannya. Iya, Tuan. Tuan tidak perlu khawatir. Saya sengaja mengizinkan ibu tinggal di sini agar rencanaku berjalan lancar, ujar Aretha. Mendengar itu Renan hanya mengangguk. Ia tahu jika babysitter Elis itu bukan wanita yang bodoh. Saya percaya sama kamu. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Elis, ayo pamitan sama Mbak Aretha. Renan menyuruh putrinya untuk berpamitan kepada Aretha. Mbak, Elis pulang dulu ya. Besok Elis kesini lagi. Pamitnya, lalu mencium punggung tangan Aretha. Iya, sayang, hati-hati di jalannya. Aretha mengusap wajah Elis. Setelah itu Renan dan Elis bergegas pergi. Tak lupa Aretha mengantarkan mereka sampai di teras depan. Perlahan mobil milik Renan sudah melaju meninggalkan halaman rumah. Setelah mobil tak terlihat lagi di pandangan mata, Aretha memutuskan untuk masuk ke dalam. Hari telah berganti. Pagi ini Lydia sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah. Sepertinya perjanjian yang sudah disepakati, kalau Lydia bersedia untuk menjadi pembantu. Namun untuk urusan makanan, Aretha sudah punya orang kepercayaan yang akan melakukan tugas tersebut. Tugas Lydia adalah membersihkan rumah, mencuci dan juga mengepel lantai. Sementara itu, saat ini Aretha tengah duduk di sofa ruang tengah. Ia sedang menunggu Elis, karena setiap pagi akan datang dan sore harinya baru akan dijemput, lalu pulang. Oh ya, Bu, nanti kalau pekerjaan sudah selesai semuanya, aku ingin ibu langsung mengurus sertifikat rumah ini, ucap Aretha. Sedangkan Lydia saat ini tengah sibuk menyapu lantai. Mendengar hal tersebut seketika ia menghentikan aktivitasnya. Apa harus hari ini? Maksud ibu apa tidak bisa hari lainnya? Tanya Lydia. Ia belum siap jika harus mengurus sertifikat itu hari ini. Apalagi dengan keadaan dirinya yang lelah usai bekerja. Aretha menggeleng. Enggak bisa, Bu. Hari ini juga. Baiklah, terserah kamu saja. Lydia pasrah. Tidak ada pilihan yang lain lagi selain menurut. Padahal Lydia berencana untuk memberitahu Wanda tentang rencana Aretha. Ya sudah, sekarang ibu lanjutkan kerjanya. Aretha tersenyum melihat ekspresi wajah ibu mertuanya. Ia kembali sibuk dengan ponsel miliknya yang sedari tadi berbunyi. Beruntung aku sudah menyita handphone milik ibu. Aku yakin kalau ibu punya rencana tertentu, gumamnya. Aretha bukan wanita yang bisa dibodohi. Diam-diam Aretha menyuruh orang untuk menyelidiki alasan ibu mertuanya datang dan meminta untuk tinggal bersama. Sementara itu saat ini Lydia sedang sibuk menyapu lantai, mulai dari lantai bawah hingga atas. Wanita itu terus menggerutu. Rasa lelah sudah mulai menyerang. Mungkin karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Demi suatu rencana, Lydia rela melakukan itu semua. Seharusnya aku yang duduk santai seperti nyonya, bukannya dia, ujar Lydia seraya melirik ke arah bawah, di mana Aretha sedang duduk. Handphone pakai acara disita lagi. Kalau nanti tiba-tiba Wanda nelpon gimana? Bisa-bisa rencanaku berantakan, gumamnya. Lydia khawatir jika nanti tiba-tiba Wanda menghubunginya. Mudah-mudahan Wanda tidak menelpon selama handphone masih ada di tangan Aretha, gumamnya lagi. Setelah itu Lydia kembali melanjutkan pekerjaannya. Waktu terus bergulir. Tidak terasa jika sidang terakhir telah tiba.
Sidang yang akan memutuskan Aretha dan Akbar resmi bercerai. Selama ini Lydia tinggal bersama dengan Aretha. Namun setelah sertifikat menjadi atas namanya, ia menyuruh ibu mertuanya untuk kembali tinggal bersama dengan Wanda. Toh rencana jahat ibu mertua serta madunya telah gagal. Sementara itu kini Akbar dinyatakan bebas setelah ada seorang pengacara yang membelanya. Sejujurnya Aretha bisa membuat suaminya itu tetap mendekam di penjara. Namun ia ingin fokus dengan perceraiannya saja. Setidaknya Akbar pernah merasakan dinginnya tidur di ubin dan merasakan betapa sengsaranya berada di dalam penjara. Pukul 7 pagi Aretha sudah sampai di gedung pengadilan. Ia tidak datang sendiri, melainkan ditemani oleh Renan. Awalnya Aretha menolak, tetapi Renan tetap memaksa. Alhasil ia hanya bisa pasrah. Hanya saja, Aretha yang merasa tidak enak, lantaran selama ini majikannya sudah banyak membantu. "Ayo masuk," ajak Renan ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan. "Iya." Aretha mengangguk. Keduanya beranjak masuk ke dalam, karena tidak lama lagi sidang akan dimulai. Setengah jam kemudian, sidang dimulai. Rasa khawatir dan takut berubah menjadi satu. Aretha terus berdoa agar sidang berjalan dengan lancar. Dan benar saja, setelah proses berlangsung, palu pun akhirnya diketuk. Aretha dan Akbar kini telah resmi bercerai. Aretha melirik mantan suaminya yang datang bersama dengan ibu dan istrinya. Setelah semuanya beres, Aretha bergegas keluar dari gedung tersebut. Wanita itu melangkah menghampiri Renan yang telah menunggu di parkiran. Karena setelah palu diketuk, Renan memutuskan untuk keluar lantaran ada panggilan telepon yang masuk. Sementara itu dari kejauhan Akbar melihat mantan istrinya yang tengah tersenyum dengan laki-laki lain. Jujur hatinya terasa sakit. Dia itu majikan yang merangkap sebagai selingkuhan, Mas. Sedangkan Aretha babysitter yang merangkap sebagai... Belum sempat Wanda melanjutkan ucapannya, tiba-tiba ia melihat suaminya melangkah menghampiri Aretha. Gegas wanita berambut pirang itu mengikuti langkah suaminya. "Jadi ini orang yang selama ini membantu kamu," ucap Akbar. Seketika Aretha dan Renan menoleh. "Kamu dibayar berapa untuk membantu Aretha?" "Oh, atau jangan-jangan Aretha membayarmu dengan menjual dirinya," ucap Akbar kemudian. Mendengar itu Aretha hanya menggelengkan kepalanya. "Aretha wanita baik-baik, kamu akan menyesal karena sudah menyia-nyiakannya," sahut Renan dengan begitu santai. Akbar hanya tersenyum sinis, tetapi matanya tidak bisa lepas dari mantan istrinya itu. "Seharusnya kamu mengatakan hal itu pada istrimu. Dari mana Wanda mendapatkan uang untuk membayar pengacara? Tidak murah loh menyewa pengacara. Apalagi untuk mengurus kasus kamu, Mas." Ucapan yang Aretha lontarkan mampu membuat Akbar terdiam. Begitu juga dengan Wanda. Bahkan, wajah Wanda seketika memucat, seperti maling yang tertangkap basah. Bersambung. Terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman batas kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.